Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Di sini saya hanya akan menyampaikan rohnya, semangatnya, apinya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Jadi yang saya sampaikan hanya sedikit saja, jiwanya, rohnya, apinya, semangatnya. Tanpa roh hijrah itu sendiri tidak ada artinya. Kalau hanya ritual-ritual saja tidak ada artinya. Singkat saja, di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar di dalam Gua Sur selama 3 hari, dari hari Jumat, Sabtu sampai Minggu. Sayyidina Abu Bakar gelisah, segelisah-gelisahnya, ketakutan, gelisah, sedih hati. Setelah Rasulullah mengetahui, tanya, Abu Bakar, apa yang kamu gelisahkan? Apa yang kamu susahkan? Apa yang kamu takutkan? Abu Bakar matur, ya Rasulullah, in qataltu fa innama ana rajulun wahidun. In qataltu fa innama rajulun wahidin. Jika aku terbunuh pada hari ini, sesungguhnya saya hanya seorang laki-laki. Wa ing qatalta anta muhlikatul umat. Tetapi jika yang dibunuh pada hari Bagenda
hancurlah semua umat. Pada hanya 2 orang itu dicari oleh kaum Quraisy jahiliyah di lorong-lorong Mekah supaya ditangkap akan dibunuh. Dan yang mencari itu sudah sampai ke depan pintu gerbang Gua Sur. In qatalta, malaikat umat, jika engkau yang dibunuh, hancurlah umat, semua hancur. Jadi yang saya gelisahkan itu bukan saya takut dibunuh, bukan saya takut ditangkap. Yang saya takutkan bagaimana sampai hari ini baginda yang tertangkap. Jadi yang digelisahkan oleh Abu Bakar itu hancurnya umat, bukan karena dirinya terbunuh. Setelah itu Rasul jawab, la tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih hati, jangan kamu gelisah. Sesungguhnya Allah, pertolongan Allah beserta kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya pertolongan Allah beserta kita. Innallaha ma'ana. Di dalam surat Taubat, kalau tidak salah ayat 40. La tahzan, innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Setelah dapat jawaban dari Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan hatinya Abu Bakar tenang, ketakutan hilang, kegelisahan hilang, kericuan hilang, tenang. Nomor 2, wa ayyadahu bijunudin lam taroha, kemudian diperkuat dengan turunnya tentara-tentara yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tentara-tentara yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan nomor 3, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, rencananya kafir semuanya runtuh berantakan. Wa ja'ala kalimatullahi al-ulya, dan kalimat Allah akan menjadi jaya mulia. Sesungguhnya Allah itu maha jaya, maha kasih. Jadi intinya innallaha ma'ana, sesungguhnya pertolongan Allah menyertai kita, berkat Allah menyertai kita, rahmat Allah
menyertai kita. Kalau Allah yang memberikan pertolongan, siapapun rencana apapun boleh merancangkan semua gagal. Dan akan ada tentara yang kita tidak bisa melihat. Malaikat diturunkan. Sesuatu yang gelap karena pertolongan Allah jadi terang menerang. Sesuatu yang berat jadi ringan. Yang membuhul terurai. Yang tak terpikir oleh akal pikir mungkin mustahil akan terwujud. Kalau innallaha ma'ana. Ini intinya. Di Gua Sur itu pintunya ditutup oleh sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu isyarat bagaimana lemahnya umat Islam waktu di Mekah. Lemah seperti lemahnya sarang laba-laba. Tapi setelah dapat pertolongan Allah, innallaha ma'ana, setelah hijrah ke Madinah menjadi organisasi yang kuat, organisasi yang tersusun dari muhajirin dan ansor. Di Gua Sur itu memang ada 2 burung yang mengeram. Itu hanya lambang bagaimana tak bisa bergerak waktu umat Islam di Mekah. Tak ada kemerdekaan beribadah, tak ada kemerdekaan beragama. Semuanya terancam. Tapi setelah ada innallaha ma'ana, 2 burung itu ibarat jiwa terbang. Setelah itu sampai Islam meluas seluruh dunia. Sempitnya Gua Sur melambangkan sempitnya umat Islam bergerak waktu itu. Tapi setelah hijrah luas seluas-luasnya. Di Madinah ada sebuah gunung yang namanya Gunung Uhud. Warnanya kemerah-merahan. Panjangnya sekitar 6 meter, 6 kilometer. Dekat dengan makamnya Nabi Muhammad kira-kira 2 kilo. Rasul bersabda mengenai Gunung Uhud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Artinya Gunung Uhud ini cinta kepada kita dan kita mencintai dia. Gunung Uhud ini cinta kepada kita dan kita mencintai Gunung Uhud. Sabda Rasulullah itu sangat luas artinya, seperti lautan dan dalamnya sama. Memang Rasulullah dalam kitab Riyadhul Balighin disebut
Muhammad Rasulullah bahrun muhit. Rasulullah itu lautan yang meliputi. Kalau hanya dibaca teksnya saja, tidak akan tahu rahasianya sabda Rasulullah. Gunung Uhud mencintai kita, kita cinta terhadap Gunung Uhud. Di situ untuk mengetahui keluasan itu harus diketahui latar belakang dan latar pokoknya dahulu itu. Apa latar belakang? Rasul bersabda, Uhudun yuhibbuna wa nuhibbu. Dan apa latar pokoknya? Di situ ada dua kata cinta. Uhud cinta kepada kita, satu. Dan kita cinta kepada Uhud. Jadi dua cinta. Kalau tahnya itu dipotong tinggal jin. Cinta dua kata. Cinta yang pertama, cintanya sahabat muhajirin, orang-orang Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Cinta yang kedua, cintanya kaum Ansorin terhadap muhajirin. Cintanya kaum Ansorin dan cintanya kaum muhajirin dijiwai oleh cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada jihad fisabilillah. Dalam surat Taubat, bagaimana cintanya kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, bagaimana beratnya meninggalkan kecintaan rumahnya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan familinya, meninggalkan sumber kehidupannya, semata-mata mengikuti cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah hijrah ke Madinah, mengikuti ke Madinah. Cinta Allah, cinta kepada Allah. Berat kan? Padahal di Madinah tidak punya rumah, tidak punya sumber kehidupan. Apa yang dipersiapkan untuk kehidupan di Madinah? Tidak ada. Toh berani meninggalkan kecintaan terhadap materi yang begitu. Padahal ada yang mempunyai kebun kurma itu berpuluh-puluh hektar, ditinggal. Cinta kepada Rasul. Begitu pula penduduk asli orang Islam di Madinah, cinta kepada muhajirin. Karena papa tidak punya apa, fakir, miskin, kemudian ditolong. Karena ikhlasnya menolong kepada kaum muhajirin itu dinamakan kaum Ansor. Ansorullah. Yang pindah dari Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Yang penduduk asli orang Islam di Madinah yang menolong kepada kaum muhajirin disebut Ansorin. Bertemulah dua kecintaan itu dalam tarikh Islam disebut mu'akhah Islamiyah, persaudaraan sejati sesama Muslim. Istilah modern waktu itu dipertemukan oleh Rasulullah dinamakan
sosial ekonomi. Karena yang paling dominan menonjol sosialnya, masalah materialnya tenggelam dalam sosial, maka disebut sosial ekonomi. Tetapi kalau yang menonjol itu materialnya, sosialnya tipis-tipis, disebut ekonomi sosial. Jika ekonomi lepas dari sosial, namanya ekonomi kapitalisme. Bersumber dari falsafah materialisme. Materialisme itu kaidahnya, saya adalah materi, saya dari materi, dan saya akan kembali kepada materi. Setelah wafat tidak ada persoalan apa-apa. Ini falsafah materialisme. Dan Rasulullah waktu itu membentuk yang namanya sosial ekonomi, bukan ekonomi sosial. Dalam tarikh disebut muakhah Islamiyah. Dari Innallaha ma'ana timbul persatuan yang begitu hebat. Makanya dinamakan Gunung Uhud. Uhud itu satu persatuan, artinya Uhud satu persatuan. Tak ada kekuatan apapun yang bisa merenggangkan Uhud. Jadi satu dari persatuan. Jadi persatuan unsur dari cintanya kaum Muhajirin dan cintanya kaum Ansori. Rupanya Gunung Uhud itu kemerah-merahan. Itu lambang menunjukkan api cintanya dua golongan Muhajirin dan Ansori tidak akan padam. Di situ ada kuburnya kaum syuhada, terutama pamannya Nabi Muhammad, namanya Sayyidina Hamzah. Jadi masalah hijrah itu masalah yang terbesar di dalam sejarah Islam. Tak ada dalam sejarah Islam yang melebihi besarnya masalah hijrah. Kalau tidak ada hijrah, tidak akan ada muakhah Islamnya. Kalau tidak ada hijrah Nabi, tidak akan ada iqamatul masjid. Pertama masjid yang dibangun itu Masjid Nabawi. Setelah itu membentuk tentara Muhajirin dan Anshorin. Setelah itu i'lanud daulatil Islamnya, kemudian Rasulullah proklamasi negara Thayyibah. Proklamasinya dikirim 9 sahabat, ada yang dikirim ke Romawi, ada yang dikirim ke Persia, ada yang dikirim ke Iskandaria, ada yang dikirim ke Syria. Semuanya itu surat-surat Rasulullah itu merupakan proklamasi berdirinya negara Thayyibah yang pertama. Bukan negara Islam, negara Thayyibah, Madinatul Munawwarah. Belum sampai 100 tahun, baru saja
sampai kepada Sayyidina Umar, Islam sudah meluas, menguasai Mesir, menguasai Irak, Syria, Persia, Bahrain, dan lain-lain. Itu karena innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Yang diucapkan Rasul di dalam gua Sur. Gua Sur. Jadi luasnya bagaimana keterangan sabda Rasulullah, Uhudun, persatuan maknanya itu. Jangan hanya dilihat gunungnya, batunya, itu hanya lambang saja. Lambang. Itu hanya monumentalnya sejarah. Ada 4 gunung yang jadi monumental sejarah Islam. 1 Gunung Nur, 2 Gunung Sur, 3 Gunung Uhud, 4 Gunung Rahmat. Itu tiang pasaknya atau monumentalnya sejarah. Yang pertama Gunung Nur. Nur itu cahaya. Di situ bertemunya beberapa cahaya. Pertama, Allah sendiri menamakan dirinya cahaya. Allah nurus samawati wal ardh. Allah maha cahaya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan cahaya Al-Quran. Al-Quran itu cahaya. Anzalna ilaikum nuron mubina. Kemudian yang membawa cahaya itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pun cahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian yang menerima itu cahaya, yaitu Nur Muhammad. Dalam surat Maidah diterangkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nurun itu maksudnya Nur Muhammad, wa kitabun mubin, Nur Al-Quran. Tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju nur. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dalam surat Ibrahim. Allah Maha Nur, Al-Quran Nur, Jibril Nur, Muhammad Nur. Tujuannya Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Karena memang waktu itu gelap gelita meliputi manusia. Saking gelapnya, manusia tidak mengenal kepada dirinya sendiri. Siapakah manusia itu? Misterius, tidak tahu, gelap. Dari manakah manusia ada? Gelap, tidak tahu. Untuk apa manusia ada? Gelap, tidak tahu. Di manakah posisi martabat manusia? Gelap, tidak tahu. Kemana manusia akan pergi? Gelap. Jadi serba manusia misterius. Kegelapan itulah disingkap oleh nur-nur tadi. Makanya dinamakan Jabal Nur. Cahaya yang mengandung daya kuat, seakan-akan padang pasir kena sorotnya nur meledak menjadi revolusi tauhid yang dinamakan hijrah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai di Madinah dilurut oleh kaum kafir Quraisy masih supaya padam api itu, tapi tidak bisa padam. Akhirnya sampai Mekah sendiri teluk oleh Islam. Sampai waktu itu Ka'bah diliputi 306 berhala, dihancurkan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya dengan membaca Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi sekarang berhala 350 itu rupanya kembali lagi, cuma bentuknya lain, berhala modern. Karena jahiliyah modern. Sekeliling Ka'bah diliputi berhala yang berupa mal-mal, hotel-hotel. Ini berhala modern. Karena jahiliyah modern. Dengan macam-macam alasan. Makanya ada musibah begitu banyak baru-baru ini. Waktu orang mengadakan ibadah haji. Itu jeweran terhadap pemerintah Saudi Arabia. Jadi rohnya hijrah Nabi, apinya hijrah Nabi, semangatnya pada hakikatnya pada tauhid yang bunyinya innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, pertolongan Allah beserta kita. Kalau Allah memberikan pertolongan, siapa yang akan menghalang-halangi? Mesti berjalan. Tentara yang tidak tampak, malaikat diturunkan untuk membantu. Oleh sebab itu, saya sampaikan, bacalah. Kalau ingin memiliki apinya hijrah Nabi, jangan lupa la tahzan innallaha ma'ana wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kita menghayati itu, kita akan dapat menangkap jiwanya hijrah Nabi, apinya hijrah Nabi, semangatnya hijrah Nabi, bukan hanya ritualnya saja, tapi apinya, semangatnya, jiwanya. Itu yang perlu saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. La tahzan
innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.